Sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu sukses dan apa pula yang menyebabkan orang itu gagal? Satu kata, yang menyebabkan orang sukses dan yang menyebabkan juga orang itu gagal itu adalah mindset. Maka dalam kesempatan yang baik ini di pertemuan yang baik ini saya akan menyampaikan bagaimana membangun mindset sukses. Jadi membangun mindset sukses. Udah, kalau jenengan itu mindsetnya itu sukses, maka jenengan itu akan menjadi orang yang sukses. Kalau mindsetnya itu kaya, jenengan walaupun sekarang miskin, tapi nanti akan menjadi kaya. Tapi kalau jenengan mindsetnya itu mindset miskin, itu walaupun jenengan dapat warisan yang luar biasa, luas sawah, pekarangan, harta bendanya, tapi tunggu beberapa saat, maka dia akan miskin. Ya, dia akan miskin. Salah satu ilustrasinya itu gini, Mas kalian. Di suatu negara antah-antah dulu, itu ada dua orang. Yang satu namanya Adi. Ada ya sini Adi ya? Ada. Oh, ada juga. Adi. Yang satu namanya Budi. Ya, Budi ada juga ya? Ada. Jadi yang satu namanya Adi, yang satu namanya Budi. Adi itu orang miskin. Ya, Adi itu orang miskin. Keluarganya juga pada miskin. Biasa kan kalau miskin keluarganya juga miskin, Pak dia miskin karena ya mau pinjam ya saudara miskin semuanya gitu ya, miskin. Jadi keluarganya miskin. Sementara Budi itu adalah orang kaya. Saya mau tanya, yang biasanya iri itu orang miskin atau orang kaya? Yang Mary itu orang miskin atau orang kaya? Yang miskin, ya, yang Mary itu adalah orang miskin. Ya, yang Mary yang menyalahkan orang, yang protes, ya, itu adalah orang miskin. Orang kaya enggak, dia mamanya siapa? Dia udah kaya kan gitu ya. Mary kan biasanya Mary supaya enak kan gitu ya. Nah, suatu saat keduanya datang kepada raja. Nah, yang Adi ini ngomong pada raja, sang raja, kehidupan itu tidak adil. Saya itu dilahirkan pada keluarga yang miskin. Saudara-saudara semuanya saya miskin. Saya minta bantuan tidak bisa karena keluarga saya miskin semuanya. Sementara itu Budi, itu dia orang kaya, saudara juga kaya semuanya, teman-temannya juga kaya. Memang dia biasa kan gitu ya, orang miskin itu berteman sama orang miskin. Orang kaya juga berteman sama orang kaya. Biasa gitu. Lah jenengan kalau pengen tahu seberapa besar panjenengan miskin itu gampang. Jenengan buat list 10 teman terbaik panjenengan, ya, buat list. Terus kemudian kekayaan 10 dari teman jenengan itu berapa dijumlahkan, terus jangan bagi dengan 10. Nah itu kekayaan jenengan itu. Jadi orang yang miskin itu temannya orang miskin, orang yang kaya itu temannya orang kaya. Itu mindsetnya seperti itu, ya. Ya, karena orang yang miskin itu kalau saya dorong menjadi orang yang kaya, itu dia nggak mau juga karena mindsetnya mindset miskin. Contohnya kayak gitu, misalnya jenengan merasa miskin. Jenengan pengen berubah menjadi orang yang kaya. Saya kasih resep misalnya. Jenengan kebetulan GTT, ya, jelas GTT itu penghasilannya udah 2 juta, ya, muncul sidik paling-paling kan gitu ya. Nah, itu kalau misalnya jenengan pengen kaya, saya kasih nih, kamu silahkan ikut seminar bisnis. Seminar bisnisnya bukan yang gratisan, karena yang gratisan biasanya jelek. Seperti saya yang sampaikan kayak gratisan ya, nah ini juga nggak terlalu baik ini. Karena gratisan ya. Pokoknya gratis itu adalah mental miskin, ya, mental miskin. Ya, contohnya kena sih ya. Jadi, tapi jenengan saya kasih tahu, kalau panjenengan ingin menjadi orang kaya, maka silakan ikut pelatihan, ya, di Jakarta, ya, di Jakarta. Itu pelatihannya itu bayar 10 juta, bayarnya 10 juta. Nah, jenengan orang yang SMA mangkat, ya kan, 10 juta. Ini bisa tak pakai ini dan seterusnya. Nah itu masalah mental kok, ya. Mental itu bisa ketika dari jalannya itu diawali dari ikut pelatihan bayar 10 juta. Nanti jenengan ikut pelatihan yang bayar 10 juta itu, jenengan akan ketemu dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, orang yang punya bisnis. Nah kalau jenengan berani kayak gitu, nanti jenengan itu relasi panjenengan. Dan kalau itu relasi panjenengan, jenengan nanti bisa ngomong-ngomong, bisa lebih dekat, bisa jadi jenengan dipercaya menjadi direktur, ya, bisa dipercaya menjadi direktur. Tapi bayar 10 juta gas ya, ya. Nah kan tidak mungkin jenengan ikut seminar dengan jual sepeda motor kan tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Jangan kalau pelatihan orang bayar ini sing ramangkat ya. Itu loh guys, itu masalah mental ini memang angel karena sudah mental. Maka kalau panjenengan bisa mengubah mental panjenengan menjadi mental sukses, mental orang kaya, itu panjenengan luar biasa. Saya lanjutkan. Itu datang kepada raja. Raja dicurhati sama kaya raya, ini kemudian memberikan ini peluang ini. Gini aja, Mas Adi, Mas Budi, coba kumpulkan aja uangmu, semuanya kumpulkan, ya, kumpulkan ke saya. Ya akhirnya, ya Adi kumpulkan, oh ya siap, mau duitnya gue sidik, ya, kumpulkan cepat. Ya Budi itu kumpulkan juga, uangnya banyak sekali.
uangnya banyak sekali karena kaya. Tapi dikumpulkan kepada raja. Dan kemudian sang raja menggantikan keduanya itu, diberi kesempatan ya, dan ini sebagai gantinya itu kerajaan punya bukit emas ya, kalau di sini kayak Papua itu ya. Nah, jadi di Papua itu kan bukit emas di Tembagapura ya. Itu, nah silakan selama setahun silakan itu menggali bukit emas tersebut, itu sebagai ganti harta yang kamu serahkan kepada saya. Begitu sang raja. Selama setahun. Wah, senang banget. Yang paling senang siapa? Yang paling senang itu Adi, ya, karena dia kan miskin, menyerahkannya uang sedikit, ya, dia berharap dapat emas banyak selama setahun kan gitu ya. Kalau Budi itu santai aja, ya, senang ya enggak, ya setuju enggak. Ya orang kalau bermental sukses itu ya enggak terlalu senang banget, enggak, susah banget ya enggak, ya biasa. Karena kalau bermental sukses itu ya kehidupan itu pasti berpihak pada dia. Maka optimis orangnya. Akhirnya betul keduanya menambang emas yang punya kerajaan tersebut. Ya, ditambah emas dan seterusnya, selesai, waktu 1 tahun habis, waktunya habis. Silahkan kamu laporan. Ini si Adi ini laporan dapat uang berapa dari hasil menambang emas kamu selama 1 tahun. Dia laporan mendapat 900 juta, ya, mendapat, ya alhamdulillah sang raja, saya sekarang sudah kaya. Nah, uang saya ada 900 juta hasil dari ada kami menambang emas itu selama 1 tahun. Terus setelah itu Budi, kamu Budi, gimana laporannya? Dapat uang berapa? Alhamdulillah sang raja, saya mendapat uang sebanyak 900 miliar. 900 miliar dari hasil menambang. Pertanyaannya, kenapa sama-sama menambang dua orang, yang satu hanya dapat 900 juta, yang satu dapat 900 miliar? Sama-sama diberi waktu 1 tahun, betul ya? Nah ini penyebabnya adalah mindsetnya Adi berbeda sama mindsetnya Budi. Nah itu implikasinya berbeda juga. Adi itu selama setahun ditambang sendiri, itu diinteri, dari emas, dipilih-pilih, terus dikelompok-kelompok, itu didol, payungnya bersangat gitu. Nah itu Budi itu, gitu ya. Itu pekan pertama dia nambang sendiri. Setelah menjadi emas, dia ngajak sama keluarganya, ayo nambang aku, ya, tak bayari setiap harinya. Kemudian bulan kedua karyawannya tambah banyak, ya. Nah, bulan terakhir itu karyawannya itu ada 100 orang yang bekerja untuk menambang emas dan hasilnya untuk Budi. Nah kayak gini loh sekalian, ya. Bedanya mindsetnya kayak gini. Perintahnya suruh nambang emas, ya dia bekerja sendiri. Karena apa? Ya mindsetnya orang miskin itu biaya pun ya itu tadi. Mikirnya dia, ya kalau orang miskin dia kerja sendiri. Tapi kalau orang kaya itu bekerja itu kelompok, ya, kelompok. Jadi banyak orang. Ini seperti itu. Kekayaan orang seluruh dunia, termasuk harta panjenengan, harta saya, hartanya semuanya itu orang seluruh dunia ini. Itu kalau dikumpulkan ya, terus kemudian dibagi rata, jangan pasti senang ya, jangan senang atau susah. Kalau harta panjenengan kumpul ke semuanya, terus nanti dibagi rata, jadi harta seluruh orang di dunia. Senang apa susah? Nah, jenengan senang, tapi rawani ngomong, ya toh? Nah, yang senang itu yang merasa hartanya lebih, ya, di bawah rata-rata, betul Pak ya? Nah, yang susah itu mungkin yang merasa hartanya di atas rata-rata. Tapi saya tidak tanya masalah malah senang dan susah. Yang lebih penting ya akan saya sampaikan. Itu kalau harta seluruh manusia di dunia itu dikumpulkan, dibagi rata dengan penduduk di bumi itu, maka satu orang itu dapatnya 25 miliar. Jadi jenengan kalau kekayaan itu di bawah 25 miliar, dan kita ya di bawah 25 miliar jenengan. 25 miliar di bawah 1 miliar Pak, gitu. Saya ini ke sepeda motor jelek, ya. Rumah ya itu hanya yang kecil, itu warisan dari orang tua. Itu ternyata rata-ratanya itu 25 miliar, gitu ya. Tapi yang penting lagi bahwa kalau itu terjadi, dikumpulkan terus dibagi rata, dapatnya semuanya orang mendapatkan 25 miliar, tunggu 15 tahun lagi. Tunggu berapa? 15 tahun lagi. Nanti orang yang tadinya miskin itu akan menjadi miskin lagi, dan orang yang tadinya kaya itu akan menjadi kaya lagi. Apa ya Pak? Iya. Mengapa? Mindset. Ya, mindset. Jadi orang yang mindsetnya kaya, walaupun dia dalam keadaan miskin, maka akan menjadi kaya. Orang yang mindsetnya itu miskin, walaupun dikaya kekayaan yang banyak, nanti akan menjadi miskin lagi. Macam juga saya ngomongnya berubah-ubah ya, tapi tidak apa-apa. Jadi namanya mindset sukses itu ya mindset kaya, ya mindset juara, ya, yang mindset dalam bahasa Inggrisnya adalah growth mindset. Apa Bapak Ibu?
growth mindset. Mindset yang bertumbuh, ya, mindset yang tumbuh. Ya, mindset miskin itu namanya mindset miskin, mindset gagal, mindset pecundang, ya. Nah, itu sama dengan fixed mindset atau mindset yang mati. Mindset apa? Mati. Jadi dalam pembahasan ini adalah bedanya antara growth mindset sama fixed mindset. Bapak Ibu, saking pentingnya itu growth mindset itu ceritanya, saking pentingnya growth mindset itu mahasiswa UGM, ya, mahasiswa UGM itu dalam ospek kemarin itu ospek selama 2 pekan, selama 2 pekan Bapak sekalian, itu temanya nyata, yaitu growth mindset. Mengapa? Karena UGM menyadari bahwa mahasiswa-mahasiswanya nanti akan sukses ketika memiliki mental sebagai growth mindset. Halo, hai, menang ya jenengan? Iya gitu ya. Oke ya, memahami ya, memahami, ya baik, memahami, kemudian berharap bahwa saya bisa menjadi orang yang memiliki mental growth mindset yang nanti akan sukses. Ya, sukses itu membawa bahagia. Bahagia tidak hanya di dunia, tapi bahagia di akhirat juga. Allahumma amin. Nah, apa itu bedanya growth mindset sama fixed mindset? Mindset sukses sama mindset gagal. Yang pertama, nanti jangan catat boleh, tapi dieling-eling langsung juga tidak apa-apa. Nah, tapi yang penting itu dilakukan, ya. Orang yang bermental sukses, orang yang growth mindset, ya, itu Bapak Ibu sekalian, cirinya segala sesuatu berarti apa saja? Apa saja? Segala sesuatu itu. Maka orang yang bermental sukses itu segala sesuatu itu dianggap sebagai peluang. Bisa melihat ini Bapak Ibu, segala sesuatu dianggap sebagai peluang. Ya misalnya Pak Jenengan ini hari ini ketemu dengan Pak Kacapdin, dianggap sebagai peluang. Iya, kalau jenengan menganggap ini peluang ketemu Pak Kacapdin, itu berarti jenengan bermental sukses. Halo, bisa pahami ya, bisa pahami ya. Ya, ini seperti ini. Kemudian saya diberikan minum itu saya anggap sebagai peluang, ya, karena dari kantor sampai dengan sekarang belum minum. Oh iya. Maka saya minum dulu ya. So, hari ini itu sebenarnya kan saya tadi mantul, saya sadar atau batuk. Saya sudah dijadwalkan, Bu Indah itu sudah ke ruangan saya ada. Maka masalah itu pun panjenengan anggap sebagai peluang. Pokoknya kuncinya di situ. Dilihat ya, segala sesuatu dianggap sebagai apa tadi? Peluang. Panjenengan jadi guru itu peluang jadi guru. Ya. Pak Kepala Sekolah itu peluang jadi kepala sekolah. Tanda tangannya Payu, ya kan? Kan Payu tanda tangan ijazah. Saya itu pernah ini ada kepala sekolah yang sudah hampir pensiun. Wah, tanda tangannya apa itu? Legalis itu banyak sekali. Ditanda tangannya apa enggak ya kan? Pak, dengan tanda tangannya. Walaupun banyak, ini adalah peluang. Jadi kan nanti akan sakit ketika sudah purna tugas, tanda tangan MS ora apa? Payu. Aku jadi pengen tanda tangan, tetapi orang payu. Maka kalau ada hari Senin apel upacara misalnya itu, upacara sungguh-sungguh. Kenapa? Anggap sebagai peluang. Tonggo-tonggo jenengan itu pengen upacara ya. Misalnya juga nonton TV. Ya wah, aku nak misalnya jadi peserta upacara ngono kayak endah bahagia, saya enggak seneng ya. Iya, dan itu tidak panjenengan rasakan karena dengan pelaku upacara. Yang ketika upacara jenengan rodok ya dia gelem ora-ora gitu ya. Ya siapnya ora jejeg ya, karo ngomong-ngomong karo kancane dan lain sebagainya. Itu karena panjenengan tidak menganggap bahwa upacara itu ya jenengan dapat seneng itu ya peluang sekali ya. Nah, maka dimakan enggak apa-apa. Segala sesuatu dianggap sebagai apa tadi? Peluang. Kebalikannya, orang yang bermental gagal, orang yang bermental fixed mindset, orang yang bermental miskin itu menganggap segala sesuatu itu segala sesuatu, sama-sama segala sesuatu. Tapi orang sukses menganggap sebagai apa tadi? Peluang. Orang yang gagal itu menganggapnya sebagai masalah. Saya ulangi ya. Orang yang bermental gagal, orang yang mindsetnya itu fixed mindset, mindset yang mati, mindset yang gagal, itu menganggap segala sesuatu sebagai masalah. Iya. Ya seperti jenengan, ulangnya rata-rata 36. Lah gimana? Wah masalah itu, kok kan jenengan bermental gagal ya. Tapi 30 alhamdulillah semakin banyak mengajarnya, berarti semakin banyak pahalanya. Kalau jenengan dapat gaji, ya semakin berkah gajinya.
Coba jenengan kalau misalnya jenengan dapat gaji utuh 10 juta, tapi pekerjaan panjenengan itu yang ASN kan kalau golongan 4 kan diperkirakan kan gajinya 10 juta ya, gitu ya. Iya, mau tak jelaskan? Iya, gajinya itu 5 juta. Ya, gajinya 5 juta, ya toh? Sertifikasinya 3 juta. TPP 2 juta. Berapa yang di belakang? 10 juta. Bahkan saya kenal dengan Pak Jen ya lebih. Nah, Pak Bu, tapi kalau gaji panjenengan 10 juta itu kalau kualitas kerja dengan yang dinilai oleh Pak Kepala Sekolah mungkin juga delegasikan kepada Bu Wakasek dulu untuk menilai panjenengan. Kalau nilai kinerja panjenengan itu ternyata nilainya itu hanya 2 juta. Berpodo karo PGTT, PTT, mata niku panjenengan sing ono yo ta ora berkah. Itu jenengan berarti makan gaji buta. Nah, gaji buta itu kalau panjenengan makan, Pak, ya panjenengan tambah hari tambah jelek, ya. Nah, kemudian jadi penyakit juga, ya. Maka kalau jenengan kok penyakitnya oke men. Nah, hati-hati ya. Nah, bisa jadi panjenengan makan gaji buta. Itu gaji panjenengan oleh dinggo maaf istrinya jenengan menjadi istri yang durhaka. Ya. Pripun? Loh, kok tadi? Oleh jenengan. Ini saya itu ngomong apa adanya, ya, apa adanya. Pak, Bu, ini ilustrasi lagi. Ada di kolam. Jadi kolam yang dekat mana ini? Ya, kolam ya. Nah, ada kolam. Ada seorang pemancing ikan. Ya, mancing ikan ya. Mancing ikan. Terus di sebelahnya orang yang mancing itu. Halo Bapak Ibu. Bu, sini dulu Bu. Konsentrasi sini, nanti dibahas nanti ya gitu ya. Saya ulangi ya. Ada pemancing ikan. Terus dia sedang menyiapkan cacing ya, umpan gitu. Umpan cacing itu. Terus di sebelahnya itu ada katak. Kataknya itu melihat, wah, orang ini jahat sekali ya. Ini pancing kayak begitu, terus di dalamnya terus dimasukkan pada umpan cacing yang keluget-keluget itu. Wah, saya nggak tega sama teman-teman saya ikan. Katak kan bisa nyemplung ke kolam ya loh, karena dia kan hidup di dua alam, di darat juga bisa, di air juga bisa. Dia nyemplung, dia kandani, lele ikan-ikan dikandani. Saudara-saudaraku semuanya, nanti sebentar lagi itu akan ada makanan yang tersedia di depan kita. Tapi saya kandani, tolong itu jangan dimakan. Itu adalah barang haram. Nanti kalau dimakan, nasibnya tidak tahu nasibmu akan jadi apa. Kamu nanti akan diangkat, kamu nanti akan dibunuh, kamu nanti akan dipanggang, udah tidak tahu nasibnya. Maka tolong. Jadi makanan kamu itu adalah makanan cacing yang ada di dasar-dasar itu, bukan yang ada di depan mata. Itu kata bilang kayak begitu. Akhirnya betul, pemancing melemparkan umpannya ke kolam. Ikan-ikan tadi itu ada rebutan menyaut cacing yang ada pancingnya tadi. Dia berpikir bahwa alah kata itu ngaku sih, paling mau dia makan sendiri kan gitu ya, nggak percaya. Ya seperti saya ngomong panjenengan itu, ya itu dianggap Pak Ansardin meten-metenin. Enggak, saya kasih berita yang sebenarnya. Akhirnya apa? Betul, ada ikan yang nyaut makan umpan yang ada pancingnya tadi, akhirnya ditarik. Dan kalau ditarik, ya, kemudian dimasak, ya, dibunuh, dibesek, dipanggang, dimakan. Nah itulah ikan yang dipancing. Nah selamat pada ikan-ikan yang manut pada katak, yang tidak makan makanan yang ada pancingnya. Podo berita ini bukan podo, ini dapat ini ya. Panjenengan kalau makan gaji buta itu panjenengan juga akan nasibnya nggak tahu. Maka bukan gajinya yang tidak kita makan, tetapi bagaimana membuat gaji kita itu tidak menjadi haram. Ya caranya gimana? Caranya meningkatkan kinerja. Tugasnya itu ragu ulang tok, guru-guru itu. Tugasnya itu di samping mulang, yo buka PMM gitu ya. Nah setelah buka ya dipelajari. Kalau ada soalnya ya dikerjakan, ya. Nah jadi kalau targetnya itu harus sudah tes sampai dengan ke-7, ya tes sampai ke-7. Targetnya sampai dapat sertifikasi. Orang terus bisa jadi penting di PMM karena mulangi penting di. Pak Kepala Klub pengen jenengan kula niku pengennya jenengan niku kula niku mulang napa gara PMM. Tidak seperti itu. Lah Pak Kepala Sekolah ya ini mandel gitu ya sebut sakarepe jenengan Pak. Tapi silakan panjenengan sudah panjenengan. Tapi semua kita bertanggung jawabkan. Seperti itu tadi. Kembali ke mindset lagi. Saya balik ya. Orang yang bermental sukses, maka segala sesuatunya dianggap apa? Peluang. Panjenengan perhatikan. Di dalam kata peluang itu ada kata uang, betul betul.
Kan peluang kalau tidak ada uangnya kan ya hanya pel, ya toh? Hanya pel aja, ya toh? Jadi di dalam kata uang itu ada kata uang. Nah uang itu dicari oleh semua orang. Maka peluang itu sesungguhnya, ya sesungguhnya itu kependekan daripada pelajaran mendapatkan uang. Gitu ya, pelajaran yang baik untuk mendapatkan uang. Jadi peluang. Ini guru bahasa Indonesia ada di sini. Siapa guru bahasa Indonesia? Nah, jadi orang gagas tuh bahwa peluang itu di dalamnya ada kata uang. Akhirnya kerungu kok Pak Narno ini hari ini tuh. Ya, makanya ini ilmu baru. Harusnya bersyukur. Alhamdulillah. Sebaliknya, ya di dalam kata masalah yang selalu dianggap ya tadi orang yang bermental gagal tadi selalu semuanya dianggap sebagai apa? Masalah. Di dalam kata masalah itu terdapat kata salah. Gitu mungkin. Nah, salah yang senantiasa dihindari oleh semua orang. Gitu mungkin. Apa jangan mau disalahkan? Tidak mau kan? Ya. Oleh sebab itu kembali lagi. Mental sukses segalanya dianggap sebagai peluang. Misalnya, Bu, ini bendaranya itu pensiun itu. Ini tim manajemen udah mawas-mawas yang memungkinkan diberi amanah untuk jadi bendara itu jenengan. Ya kan? Nah ini kemudian ibu yang ditawari tadi itu, iya tergantung Bu. Kalau dia bermental sukses, maka ini dianggap sebagai peluang. Peluang apa? Peluang untuk membantu manajemen sekolah. Peluang untuk berbuat kebaikan. Maka jawabannya yang satu, siap Pak. Kalau itu sudah amanah itu tidak boleh ditolak. Amanah itu hanya siap, bisanya hanya dikerjakan. Orang mencari amanah tidak boleh. Tapi kalau mendapat amanah tidak boleh menolak juga. Ini tadi kan Bu Guru itu kan tidak mencari-cari amanah, tetapi kan diamanai oleh atasannya. Maka jawabannya satu, siap. Walaupun tidak bisa juga. Selama hidupnya belum tahu dari bendahara. Tapi kan bisa belajar, ya, bisa belajar. Dan orang kalau mendapatkan amanah, kalau dia tidak mengerjakan, kalau salah, yang salah itu bukan orangnya. Yang salah adalah yang memberi amanah. Nah, dia berarti memberi amanah pada orang yang tidak tepat, kan gitu. Maka kalau dia diberi amanah, maka jawabannya hanya satu, siap Pak. Ya, siap belajar, siap melaksanakan amanah. Ya, ini dianggap sebagai peluang. Itu orang yang bermental sukses. Tapi orang yang bermental gagal itu diberi peluang bendahara kayak begitu, sudah dipikir, wah, ini tuh bendahara ini angel ini. Urusannya duit, catatan buku komplit, SPD-nya diperiksa sampai inspektorat, marahin raiso turu, orang itu apa-apa. Itu tambahan jam itu tidak diakui juga, bendahara kan tidak diakui jam ya, tidak diakui juga. Yang ada di sini hanya apa? Masalah. Ini masalahnya gede banget ini. Daripada nanti aku rekoso, maka lebih baik saya tolak. Maklum saya Pak. Kulo ini buatan punya kemampuan bendahara sama sekali. Kulo duit itu buatan soalnya kalau pun belanja terus Pak. Mungkin kulo khawatir ya. Nanti dengan amanahkan bendahara kulo nanti akan keuangan biji amburadul dan lain-lain. Itu orang yang fake mindset, orang yang bermental gagal. Itu nak tak tarik itu beda itu yo. Dari PLT kasih itu maksudnya orang penak tok ya toh, penak dari pengawas biasa, orang dadak PLT. Lah PLT itu iya, itu singkatannya ya pejabat lillahi ta'ala, lillahi ta'ala ya enggak dapat gaji, enggak dapat. Ya, TPP tetap TPP pengawas, 2.500 gitu ya. Pas sementara gawean itu banyak dan responnya harus cepat, ya. Saya dapat respon dari provinsi langsung saya japri, langsung harus jawabannya yes ya Pak. Gitu. Saya juga gitu. Maka panjenengan kalau ada WA dari kepala sekolah atau dewa kasek itu ya jawabannya siap Pak, aja gitu. Telat itu ya nanti dijabri diri pas ditelepon, ditelepon tidak diangkat diparahkan. Ya, nah, betul. Saya akan ya, saya sebagai kacabdim gitu ya, dikiranya pelan-pelan enggak sekali. Enggak. Bahkan kalau saya ulangi ya, yang berhasil adalah yang belajar selagi yang lain masih tertidur. Saya tanya, yang lain belajar pada? Belajar. Yang lain belajar pada? Belajar ada yang ini ternyata kalimat itu juga penting ya, mudah dipahami ya. Ada yang belajar, ada yang gimana Bu? Yang lain belajar enggak? Kapan belajarnya? Setelah bangun tidur. Baik, belajarnya nanti kita jawab. Ya, jadi yang lain tadi itu belajar tapi nanti. Tapi yang berhasil itu adalah yang belajar sekarang. Ketika semuanya masih pada tertidur. Artinya itu diartikan sebagai arti letternya juga bisa juga. Sementara teman-temannya, anak-anak yang tidak sukses itu belajarnya standar kalau mau ulangan, maka anak yang sukses belajar sebelum mau ulangan. Jadi
sebelum sebelum ulangan sudah belajar, mau ulangan apalagi dia belajar lebih giat. Itulah yang ini saya praktekkan juga sekali. Saya praktekkan untuk memotivasi anak saya. Anak saya pertama itu juga gitu juga sekali. Anak saya pertama ini tidak riak ya, tidak pamer, tapi barangkali banyak bisa mengambil pelajaran gitu. Saya kasih itu tadi. Nah, yang berhasil itu adalah yang belajar selagi yang lain masih tertidur. Ketika anak saya mau sekolah SMA, ya, itu kebetulan sekolahnya di Serpong sana, SMA. Itu kan mau SMA itu kan dia udah diterima 1 bulan sebelumnya, ada pengumuman bahwa dia diterima di sana. Akhirnya kamu pengen sukses dapat, namanya Iva, anak saya. Mau gitu ya. Kalau mau, saya kasih resep. Resepnya itu tadi, yang berhasil adalah yang belajar selagi yang lain masih tertidur. Akhirnya betul. Sebelum ke sana, sebelum masuk SMA, masuk itu, dia sudah lulus SMP, itu saya lesi, karena kebetulan saya guru fisika. Saya lesi dulu. Minimal kamu mau menguasai pelajaran 1 semester, Pak. Akhirnya pelajaran 1 semester saya ajari. 1 hari belajar 1 bab. Bab 1 fisika besaran satuan saya ajari. Ya, kemudian saya mau ngajar itu, saya masih guru pada saat itu mau ngajar, itu tak ajar dulu 15 menit. Udah paham, saya berikan contoh soal, jawaban. Setelah itu saya berikan 15 soal untuk dikerjakan dia. Dia di rumah mengerjakan 15 soal. Pulang dari kantor saya tanya, Pak, gimana udah? Sudah Bi? Udah dikerjakan? Sudah. Kan soal biasanya udah ada kuncinya. Ada yang salah nggak? Ada Bi. Ada 2, ada 3. Oke, yang salah tak ajari. Udah paham? Besok pagi belajar bab 2. Tidak lulus. Udah paham? Saya tinggal, saya kasih soal, ya, suruh kerjakan. Betul. Jadi kan pelajaran SMA itu fisika itu hanya 7 bab 1 semester itu. Maka 7 bab saya ajari dalam 7 hari. Udah menguasai. Besoknya lagi diajari istri saya guru matematika. Ya, guru matematika. Diajari bab 1 himpunan, ya. Nah, terus kemudian bab 2 persamaan kuadrat. Udah setiap hari 1 bab. Terus belajar kimia. Nah, kemudian istri saya hanya 1. Jadi sebenarnya mau saya ajari istri saya yang lain gitu, tapi tidak ada, istri saya hanya 1. Saya leskan, ya. Saya leskan pada temannya istri saya. Les kimia 1 hari 1 bab, ya. Gurunya seneng banget karena 1 hari bisa belajar 1 bab. Terus bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris juga les. Akhirnya berangkat itu dia 4 mata pelajaran udah menguasai. Ketika diterangkan gurunya di depan itu anak saya cuma senyum-senyum aja karena udah bisa semuanya. Udah bisa semuanya. Maka ketika gurunya menerangkan itu, Iva biasanya jawab dan jawabnya betul karena udah menguasai. Akhirnya sampai gurunya itu Pak Hilman namanya. Pak, nanti kamu jangan jawab dulu ya. Kamu kalau jawab betul terus apa? Iya Pak, saya sudah belajar pelajaran 1 semester Pak. Lah kok bisa? Bapak saya guru fisika Pak. Oh makanya dan sebagainya. Nah itu menjadi tradisi. Pokoknya kalau pulang semesteran itu, maka sebelum berangkat harus menguasai pelajaran 1 semester. Itu namanya kan yang berhasil adalah yang belajar selagi yang lain teman-temannya masih tidur, betul ya? Belum belajar, betul. Akhirnya begitu terus sampai dengan kelas 12, ya, kelas 12 itu kemudian daftar perguruan tinggi. Dia tidak mau bebas tes. Sebenarnya ditawari bebas tes pendaftaran PNS, tapi tidak mau. Kenapa? Karena anak saya itu sudah nulis di buku hariannya itu, cita-cita titik-titik itu ditulisnya lebih sukses dari orang tua. Nah, jadi ditawari bebas tes PNS, tidak mau. Karena apa? Karena nanti kalau PNS sama dengan orang tua, kan gitu ya, saya kerjanya di PNS. Maka dia tes. Lah kalau kamu tes berarti ikut aja daftar yang banyak aja. Karena apa? Kamu tes hari ini sama dengan belajar untuk tes berikutnya. Kira apa gitu? Ya. Akhirnya diterima sekalian di perguruan tinggi, 7 perguruan tinggi seluruh dunia. Jadi anak saya diterima di Belanda, diterima di Jerman, diterima di Korea, diterima di Singapura, ya, diterima di UI, diterima di ITB, sama satu lagi diterima di Universitas Presiden di Bekasi. Semuanya beasiswa. Akhirnya anak saya ambil yang Singapura, yang NTU, Nanyang Technological University. Kenapa? Karena Singapura itu walaupun negara kecil tapi maju. Di negara maju itu nasib orang itu jelas, ya. Jadi ketika stadium general kuliah perdana itu mahasiswa sudah diberi brosur. Brosurnya tulisannya jurusan apakah kalian, gitu ya. Kalau jurusannya teknik mesin nanti gajinya 36 juta, ya. Kalau jurusannya kedokteran gajinya 40 juta. Kalau jurusan perusahaan itu tidak berani melawan itu. Kenapa? Kalau perusahaan menggaji kan beda sama di Indonesia. Di usaha lulus belum tentu kerja. Kalau kerja belum tentu gajinya banyak, ya. Gajinya berapa juga belum jelas. Bedanya negara maju sama negara berkembang seperti itu. Nah itu, dan betul perusahaan tidak mungkin dia tidak bayar sesuai dengan yang ditulis, karena dianggap melecehkan perguruan tinggi. Maka bisa perusahaan itu ditutup gara-gara perguruan tinggi memprotes, bisa jadi. Dan betul ternyata ketika lulus bekerja gajinya seperti yang ditulis itu. Nah seperti itu. Itu contoh lah, contoh dari motivasi kalau diterapkan itu ternyata betul bisa membawa keberhasilan.
Halo. Halo. Siap baca. Ada boleh kalau ada pertanyaan konfirmasi apa ya? Barangkali Bapak Ibu itu aja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kekurangan saya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.